الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kembali kita kepada tuduhan-tuduhan dan hasutan Al-Ustaz Muhammad Afifuddin serta provokasinya dan sejumlah berita bohong yang disampaikan dalam khutbatul Jumu'ah pada tanggal 27 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 13 November 2020 dengan judul Ikhlas dalam berdakwah. Kalau dalam tampilan YouTube-nya diberi judul Manhajun Gharib, diambil dari salah satu kalimat atau kata yang diucapkan oleh beliau di tengah-tengah khutbahnya tadi. Di antara yang beliau katakan dalam khutbah tersebut dan ingin kita hubungkan, kita kaitkan dengan bukti-bukti nyatanya, di sana beliau mengatakan tidak menyebut sedikit pun para ulama sunnah. Satu, tidak sedikit pun menyebutkan rujukan-rujukan kitab-kitab ulama sunnah. Kita lihat apakah ucapan Al-Ustaz Muhammad Afifuddin ini benar, sebuah kejujuran, atau ternyata salah dan sebuah kebohongan. Dalam salah satu artikel yang berjudul Komentar Para Ulama tentang Syiah Rafidhah, salah satu artikel dalam situs jendelainfo.com atau disingkat dengan Jendi. Kita akan lihat kira-kira ada enggak atau benar tidak ada sedikit pun atau tidak menyebutkan sedikit pun para ulama sunnah. Kita baca sambil kita mendapatkan faidah akidah, faidah manhaj dari situs jendelainfo.com yang selama ini sering digambarkan seolah-olah itu memang situsnya hizbiyin, nggak ada sedikit pun tampakan sunnah dan salafiyah. Isinya adalah mukhalafah-mukhalafah yang pantas untuk ditahdzir dan disikapi. Dikatakan di situ, para ulama sepakat bahwa Syiah Rafidhah adalah salah satu sekte yang paling besar dustanya. Kedustaan mereka sudah dikenal sejak lama. Karena itu, para ulama memberikan cap dengan kelompok yang banyak dustanya. Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, imam Daril Hijrah. Kira-kira ulama sunnah atau bukan? Wahai Ustaz Afif, tolong dijawab. Imam Malik rahimahullah ditanya tentang Syiah Rafidhah, maka beliau menjawab, jangan berbicara dengannya dan Anda jangan meriwayatkan hadis darinya. Sesungguhnya mereka para pendusta. Masih dari Imam Malik rahimahullah, beliau berkata, orang yang mencaci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki bagian dalam Islam, dalam kurung tidak tergolong orang Islam.
Ibnu Katsir rahimahullah. Saya bertanya dan kita semua bertanya, wahai Ustaz, Al-Imam Ibnu Katsir Ismail bin Umar, sahibu tafsir Al-Qur'anil Azim, dan karya-karya monumental lainnya, termasuk ulama sunnah atau bukan? Imam qala Ibnu Katsir rahimahullah memberikan penafsiran tentang firman Allah Ta'ala di bawah ini, yaitu dalam surat Al-Fatih ayat ke-29 tentang ayat ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Disebutkan terjemahannya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengutip ucapan, fatwa dan jawaban atau penafsiran Imam Malik rahimahullah, Imam Ahli Sunnah. Qala Imam Malik rahimahullah mengambil kesimpulan dari ayat ini tentang kafirnya orang-orang Syiah Rafidhah yang membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka benci kepada para sahabat, dan orang-orang yang benci kepada mereka dalam kurung para sahabat adalah kafir berdasarkan ayat ini. Imam Qurtubi rahimahullah berkata, salah satu ulama sunnah, sungguh Imam Malik rahimahullah telah berpendapat dengan sebaik-baik pendapat dan penafsirannya benar, sebab orang yang mencaci salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mencela riwayatnya berarti telah menolak Allah Ta'ala dan membatalkan syariat Islam. Abu Hatim mengatakan bahwa Harmalah, Abu Hatim Ar-Razi dan Harmalah bin Yahya Tujibi rahimahullah bercerita kepadaku, kata Al-Imam Abu Hatim, jelaskan kepada kami wahai Ustaz Ustaz Afifuddin, apakah Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Harmalah Tujibi termasuk ulama salafi, ulama sunnah ataukah bukan? Nih ada di dalam jendelainfo.com. Bercerita kepadaku, dia mendengar Imam Syafi'i berkata, saya belum pernah melihat orang yang paling dusta kesaksiannya daripada Rafidhah. Kemudian disebutkan sejumlah ulama sunnah qadiman terdahulu tentang masalah ini. Berikutnya dilanjutkan, pokok-pokok dasar dan bid'ah orang-orang Syiah Rafidhah adalah kekufuran mereka yang tersembunyi dan penyekutuan kepada Allah Ta'ala. Dilanjutkan pula, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, putra Al-Imam Al-Kabir Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah, berkata, saya pernah bertanya kepada ayah saya tentang Syiah Rafidhah. Maka beliau menjawab, putranya yang bernama Abdullah bertanya kepada ayahnya tentang ciri-ciri atau definisi atau siapa itu Syiah Rafidhah. Al-Imam Ahmad menjawab, yaitu mereka yang mencaci dan mencela Abu Bakar dan Umar. Dari sini kita dapat faidah ilmu, jawaban dan fatwa Imam Ahmad tentang apa itu Syiah Rafidhah, siapa. Disebutkan ciri-cirinya, Syiah Rafidhah adalah orang-orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Itu salah satu definisi Rafidhah. Barang siapa menemukan orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, berarti dia telah terjangkit akidah Syiah Rafidhah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, karena itu saya ingat Syekhuna Muqbil rahimahullah menyebutkan bahwa sebenarnya mazhab Syiah Zaidiyah di negeri Yaman sudah tidak tersisa lagi. Kenapa? Kata Syekh, yang ada sekarang ini adalah Rafidhah. Karena Syiah Zaidiyah itu tidak mencela Abu Bakar dan Umar. Tapi yang ada sekarang mencela Abu Bakar dan Umar, maka mereka adalah Rafidhah, bukan lagi Zaidiyah.
Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di sana riwayat dari Imam Al-Khallal, dari Abu Bakar Al-Marwazi dan seterusnya. Kemudian Al-Imam Al-Firyabi, a'immatus sunnah. Nah, menyebutkan tentang apa itu Syiah Rafidhah. Abu Zur'ah Ar-Razi juga menyebutkan tentang Syiah Rafidhah. Dikatakan oleh beliau, bila kamu melihat seorang yang mencaci salah seorang dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah sesungguhnya dia adalah zindiq. Dalam kurung kafir dan merusak Islam dari dalam. Oh, itu kan ulama yang dulu, bukan ulama sunnah yang sekarang. Tapi antum menyebutkan secara mutlak ya Ustaz dalam khutbah. Antum menyatakan tidak menyebut sedikit pun para ulama sunnah. Antum enggak membagi, tidak merinci atau membatasi ulama sunnah zaman sekarang. Tapi antum memutlakkan. Enggak, yang saya misal ini, dia mengatakan bahwa yang saya maksud ulama sunnah sekarang. Maka kita akan jawab, ya Ustaz, wasbir wala tasta'jil fa innal ajala minasyaitan. Sabar wahai Ustaz, jangan terburu-buru. Atau yang semetode dengan beliau. Karena al-ajalah sifat terburu-buru dari bisikan syaitan. Dilanjutkan dalam artikel ini. Lajna Daimah lil Ifta, lembaga tetap untuk fatwa di kerajaan Saudi Arabia. Kira-kira ini lembaga salafi atau bukan, wahai Ustaz? Yang ada di dalam Al-Lajnatud Daimah itu ulama sunnah apa bukan, wahai Ustaz? Di kerajaan Saudi Arabia pernah ditanya dengan satu pertanyaan, bahwa penanya dan orang-orang yang bersamanya berdomisili di perbatasan utara Arab, yakni Saudi, berdekatan dengan Irak. Di sana ada suatu jamaah penganut mazhab Ja'fariyah, dan sebagian mereka dalam kurung kelompok penanya tidak bersedia makan sembelihan jamaah ini, maksudnya Ja'fariyah. Enggak siap, enggak mau makan hewan yang disembelih oleh kelompok Ja'fariyah. Dan sebagian lain bersedia, artinya masih memandang tetap boleh memakan hewan sesembelihan kelompok Syiah Ja'fariyah. Maka kami bertanya, mereka bertanya apakah halal bagi kami untuk memakan sembelihan mereka, yakni sembelihan siapa? Syiah Ja'fariyah. Padahal diketahui mereka berdoa meminta tolong kepada Ali, Hasan dan Husain serta seluruh pembesar-pembesar mereka, yakni berdoa meminta tolong, memohon hajatnya kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Al-Hasan wal Husain dan tokoh-tokoh Syiah atau pembesar mereka. Di dalam berbagai kesempatan dilanjutkan dalam artikel ini, dewan yang saat ini dipimpin yang mulia Syekh Abdul Aziz bin Baz, Abdullah bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syekh Abdul Razak Afifi, Syekh Abdullah bin Ghudayyan dan Syekh Abdullah bin Gu'ud. Semoga Allah memberikan pahala kepada mereka semua. Pertanyaannya, wahai Ustaz, nama-nama ini tadi, Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz, Al-Faqih Syekh Abdul Razak Afifi, kemudian Al-Allamah Syekh Abdullah bin Ghudayyan, kemudian juga Syekh Abdullah bin Gu'ud. Mereka ulama salafi atau bukan, wahai Ustaz? Bayyin lana wa fassil wa qayyid. Nah, kemudian dijawab oleh beliau secara rinci. Keterbatasan waktu kita untuk membaca semuanya. Tapi nampaknya antum pingin dibacakan, ya. Nah, kita nastafid, ya. Kita mendapat faidah akidah dan manhaj. Maka jawaban dari Al-Lajnatud Daimah wa ala ra'sihim al-Allamah al-Faqih al-Mufti Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, ra'sus salafiyyah fi hadzal zaman. Bila niza',
pimpinan dakwah salafiyah. Imam, bahkan disebut Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Nah, jawabannya, segala puji hanya bagi Allah semata, dan salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulnya dan keluarga beliau serta sahabat-sahabatnya. Wa ba'd, jika permasalahannya seperti yang disebutkan oleh penanya, bahwa kelompok Ja'fariyah yang ada di sekitarnya berdoa kepada Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain serta para pembesar mereka, maka mereka itu tergolong orang-orang musyrik, telah keluar dari agama Islam. Semoga Allah melindungi kita. Tidak boleh makan hewan sesembelihan mereka, karena itu adalah bangkai, meskipun saat menyembelih mereka menyebut nama Allah. Maka tidaklah sah sesembelihan orang Rafidhah dan tidak halal memakannya, dikarenakan kebanyakan mereka menyekutukan Allah Ta'ala dengan selalu berdoa kepada Ali bin Abi Thalib, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang, hingga di Arafah dan saat tawaf dan sa'i. Mereka juga bermohon kepada anak-anak beliau, yakni anak-anak Ali bin Abi Thalib, serta imam-imam mereka, seperti yang seiring kita dengar atau sering kita dengar. Fenomena Syiah Rafidhah kalau haji, kalau umroh, saat berada di Arafah atau saat sa'i, saat tawaf, mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik, berdoa, memohon hajat, memohon keselamatan dan yang lainnya kepada Ali bin Abi Thalib, memanggil-manggil Husain, ya Husain, ya Husain. Nah, maka para ulama salafi tadi berfatwa. Beliau melanjutkan, sungguh ini adalah syirik akbar dan perbuatan murtad, bahkan mereka berhak dibunuh atas perbuatan mereka. Ini pembahasan tentang tauhid dijawab oleh Syekh Abdul Aziz Al-Allamah Al-Mufti bin Baz rahimahullah, membahas mentahdzir dari kesyirikan dan ahlus syirik. Dan ini adalah atribut dakwah salafiyah. Kalau ini disebut atau dikatakan dan dinilai bukan atribut dakwah salafiyah, fabayyin lana ya ustaz, ma hiya alamat ad-dakwah salafiyah. Jelaskan kepada kami ingin belajar. Apa itu atribut-atribut dakwah salafiyah? Ayyuhal ikhwah. Kemudian para ulama tadi melanjutkan fatwanya, sebagaimana mereka juga berlebih-lebihan dalam memuji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai mereka mensifati beliau, yakni Ali, dengan sifat-sifat yang hanya layak dimiliki Allah Ta'ala. Seperti sering kita mendengarnya di Arafah, disebabkan perbuatan ini mereka dianggap murtad dan keluar dari Islam, disebabkan menjadikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai Tuhan, pencipta yang menjalankan roda perputaran alam, mengetahui yang gaib, yang bisa memberikan kemudaratan dan manfaat maupun mara bahaya dan kesyirikan lain yang sejenis ini. Mereka juga mencela Al-Quran dan menuduh bahwa para sahabat telah merubah dan menghilangkan ayat-ayat yang banyak berkenaan dengan Ahlul Bait dan musuh-musuh mereka, yakni musuh-musuh Ahlul Bait. Mereka tidak bersedia mengikutinya, yakni tidak mengikuti Al-Quran, dan tidak mau menjadikannya sebagai dalil. Di samping itu, mereka mencaci para tokoh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ketiga Khulafaur Rasyidin dan sahabat yang lainnya. Mereka tergolong 10 sahabat yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan surga. Para ummul mukminin, istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat yang masyhur seperti Anas, Jabir, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum. Mereka juga tidak menerima hadis-hadis para sahabat tersebut karena telah dianggap kafir. Hadis-hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga tidak mereka amalkan kecuali riwayat yang berasal dari Ahlul Bait. Mereka juga berpegang dengan hadis-hadis palsu dan mengutarakan pendapat mereka tanpa berdasarkan suatu dalil. Ditambah lagi dengan kemunafikan mereka, mengatakan sesuatu dengan lisannya yang berbeda dengan apa yang ada pada hatinya. Apa yang ada dalam hati mereka disembunyikan dengan semboyan. Siapa yang tidak melakukan taqiyah, maka tidak ada agama baginya.
maka jangan sampai menerima pengakuan sikap persaudaraan dan cinta mereka dengan dasar agama. Di sini sekaligus di bagian akhir ada bantahan terhadap Muhammad al-Imam yang telah mengaku bersaudara dengan Syiah Rafidhah dan bahwasanya Syiah Rafidhah Houthi adalah saudara mereka seagama. Ayyuhal ikhwah, kita ingin melanjutkan. Apakah benar apa yang dinyatakan oleh Al-Ustaz Muhammad Afifuddin dalam khutbah Jum'ah 27 Rabiul Awal 1442 Hijriah tersebut? Di antara yang beliau katakan, tidak sedikit pun menyebutkan rujukan-rujukan kitab ulama sunnah. Ya. Mari kita lihat apa yang beliau katakan dalam salah satu tulisan artikel dalam situs jendelainfo.com. Disebutkan sebuah artikel dengan judul Indahnya Surga dan Dahsyatnya Neraka. Masih dalam kategori akidah. Kita baca sambil mengambil faidah. Dikatakan di sini, indahnya surga dan dahsyatnya neraka. Beriman tentang adanya surga dan neraka adalah salah satu prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Betul? Nah, semua salafi akan mengatakan na'am, betul. Dan ini atribut dakwah sunnah. Qala al-imam At-Tahawi rahimahullah berkata, al-imam At-Tahawi, imamnya ahli sunnah bukan? Wahai Ustaz, kitabnya yang dipelajari di banyak tempat, diajarkan oleh ulama kita, Al-Aqidah At-Tahawiyah, itu adalah rujukan ahli sunnah atau bukan? Beliau berkata, surga dan neraka adalah dua makhluk yang telah diciptakan, tidak akan punah dan tidak akan hancur. Titik dalam kurung Al-Aqidah Tahawiyah, rujukannya. Al-Ustaz Afifuddin, tolong dijawab, kitab Al-Aqidah Tahawiyah rujukan ahli sunnah atau bukan ya Ustaz? Sementara antum menyatakan tidak sedikit pun menyebutkan rujukan ahli sunnah. Kita lanjut. Ibnu Abil Izzi rahimahullah berkata, tanyakan Ibnu Abil Izzi termasuk ahlus sunnah, ulama salafi atau bukan? Beliau berkata, ahlus sunnah telah bersepakat bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk yang telah ada sekarang. Dalam kurung rujukannya syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Syarahnya. Ini mau membantah Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah yang mengingkari keberadaan Al-Jannah wan Nar sekarang. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, surga dan neraka adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya aku masuk ke surga, aku pun melihat istana di sana. Aku juga melihat Al-Kautsar. Aku melihat ke surga, ternyata kebanyakan penduduk surga adalah demikian, yakni orang-orang kafir. Aku juga melihat neraka dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah demikian, yakni wanita. Ana ulangi, aku melihat ke surga, ternyata kebanyakan ternyata kebanyakan penduduk surga adalah demikian. Di sini ada kesalahan, semestinya adalah yakni orang-orang beriman. Titik, aku kata Rasulullah juga melihat neraka yang ternyata kebanyakan penghuninya adalah demikian, yakni para wanita. Barang siapa menganggap surga dan neraka belum ada saat ini, lanjutan dari artikel, berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Bisa jadi orang tersebut tidaklah mengimani adanya surga dan neraka. Kemudian disebutkan dalil-dalil dari Al-Quran
Dan disusul dalil-dalil dari sunnah tentang bahwasanya al-jannatu wan nar makhluqatani mawjudatani. Bahwasanya al-jannah wan nar itu dua makhluk yang sudah ada dan sudah diciptakan sekarang. Nah, sejumlah ayat, kemudian dalil dari hadis. Kemudian ada subjudul, kenikmatan-kenikmatan surga. Disebutkan ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali tentang kenikmatan-kenikmatan dalam al-jannah. Kemudian di sini disebutkan dari semua kenikmatan al-jannah itu diberi subjudul, namun atau pembahasan. Namun perkara yang paling utama di surga nanti adalah bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Pembahasan tentang ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah, yakni fil jannah. Bagaimana kaum mukminin akan melihat wajah Allah di jannah nanti. Allahumma ja'alni wa antum wa iyyakum jami'an mimman yara rabbahum yaumal qiyamah. Kemudian dilanjutkan, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, Al-Imam Ibnul Qayyim, ya Ustaz, ulama sunnah atau bukan? Nah, qala wa dukhulul jannati wan nazar ila wajhillah jalla jalaluhu wa sama'u kalamihi wal fawzu biridah afdal ma fil akhirah. Masuk ke surga, melihat wajah Allah, mendengar pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meraih ridhanya merupakan perkara yang paling utama di akhirat. Setelah itu bicara tentang an-nar, dahsyatnya neraka. Disebutkan tentang luasnya neraka, dalil-dalilnya. Kedalaman an-nar, disebutkan dalil-dalilnya. Kemudian belenggu yang ada di dalam neraka, dalil-dalilnya. Panasnya neraka dan dalil-dalilnya, suara api neraka. Ya. Ini semua akidah ahli sunnah atau bukan ya ikhwan? Nah, ini salah satu pembahasan akidah di dalam situs jendelainfo.com. Kemudian disebutkan makanan dan minuman penghuni an-nar, makanan yang berduri dan seterusnya, pakaian penghuni neraka, tempat tidur penghuni neraka seperti apa, disebutkan di sana. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan berikutnya, orang-orang yang paling dahsyat siksanya siapa saja, disebutkan di situ. Pertama, kedua, dan seterusnya. Pembahasan berikutnya, tangisan penduduk neraka. Dalam subjudul ini atau sub pembahasan ini, kita baca. Tangisan penduduk neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Mereka merintih di dalam api dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-100. Dari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, artinya sungguh penduduk neraka akan menangis seandainya perahu dijalankan di genangan air mata mereka, niscaya perahu tersebut akan berjalan, kemudian mereka akan menangis darah sebagai ganti air mata mereka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kemudian di akhir pembahasan ini hadis riwayat Ibnu Majah, lihat as-sahihah. Lihat kitab as-sahihah. Nah, silsilah al-hadis sahihah. Kita tanya, ini rujukan ahli sunnah atau bukan? Nah, barakallahu fikum. Oh iya kan, tapi nggak disebutkan Ustadz nama ulamanya. Nah, sehingga sebagian tulab aja bingung kan? Bingung atau nggak berani jawab tadi? Malu. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, pembahasan tentang lolongan penghuni neraka. Setelah disebutkan hadis di sana, disebutkan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Lihat as-sahihah nomor 3951, dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Muqbil
dalam As-Sahihul Musnad. Kami bertanya, Syekh Muqbil, ya Ustaz, termasuk ulama sunnah atau bukan? Dan karya beliau As-Sahihul Musnad termasuk kitab rujukan ahli sunnah atau bukan? Kami tunggu jawabannya. Dalam pembahasan berikutnya tentang azab bagi orang yang berbuka di bulan Ramadan sebelum waktunya. Kemudian disebutkan di sana sebuah hadis, di akhir pembahasan disebutkan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Lihat As-Sahihah nomor 3951 dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Diulangi lagi nama Syekh Muqbil. Setidaknya di sini disebutkan dalam artikel ini 4 kali nama Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala dan karyanya atau rujukannya. Ikhwani fid din, azanillah wa iyyakum. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa apa yang disebutkan oleh beliau dalam khutbah Jum'ah itu tidak benar, tidak sesuai dengan realitanya. Dengan kata lain adalah kedustaan dan kebohongan, hasutan yang mempunyai andil besar perpecahan salafin dan permusuhan antar mereka. Juga dalam artikel, salah satu artikelnya yang berjudul Di Balik Penunjukan Putra Mahkota Arab Saudi, di sana diucapkan atau disebutkan nama seorang ulama. Ana ingin bertanya, apakah ulama ini termasuk ulama sunnah ataukah bukan? Ana bertanya ke antum nih sekarang yang hadir. Disebutkan, perhatikan penilaian salah seorang ulama anggota Dewan Ulama Senior Arab Saudi, Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan. Ulama sunnah atau bukan? Ulama sunnah. Ulama sunnah? Yakin? Atau ragu antum? Syekh Saleh Al-Fauzan. Nah, ada yang ragu? Nah, alhamdulillah talabatul ilm dan ikhwan di Ma'had Minhajul Athar tidak ada yang ragu bahwa Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan adalah ulama salafi ahli sunnah. Disebutkan dalam salah satu artikel di situs jendelainfo.com. Di antara pembahasan yang ada di situs ini, berjudul sebuah artikel mengenali 4 ciri umum teroris. Nah, mengenali sebuah ciri khas suatu kelompok terkadang dibutuhkan, terkhusus kelompok teroris yang sangat berbahaya bagi ketenangan kaum muslimin. Berikut ini 4 ciri umum teroris yang sangat khas. 1. Ciri umum teroris mengadakan pertemuan rahasia. Pertemuan-pertemuan ini tidak bisa dihadiri kecuali orang-orang khusus dari mereka. 2. Ciri umum teroris memuji tokoh-tokoh teroris. Tokoh teroris dunia semisal Usamah bin Laden dan yang sejalan dengannya biasa menjadi tokoh idola kelompok teroris. Salah satu pelaku bom Bali 2012, Imam Samudra, sangat mengidolakan Usamah bin Laden. Dia memuji Usamah bin Laden sebagai ulama rujukan. 3. Ciri umum teroris menyenangi buku-buku hasil karya tokoh teroris. Walaupun sekarang ini media-media elektronik semakin mudah dalam mempropagandakan kaum muslimin, namun buku-buku tokoh pergerakan semacam Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, dan yang semisalnya juga sangat berperan dalam menyemangati kelompok teroris. Sayap militer rahasia yang dikendalikan langsung oleh Al-Banna sering menjalankan misi-misi teror yang sangat berbahaya. Demikian juga Sayyid Qutb ternyata aktif menanamkan doktrin pengafiran dalam karya-karya tulisnya. Tentu saja itu sangat berpengaruh besar dalam melahirkan pemuda-pemuda yang radikal.
Keempat, ciri umum teroris, benci terhadap pemerintah Muslim. Setelah 3 ciri di atas berhasil, ujung-ujungnya para teroris akan menampakkan kebencian terhadap pemerintah Muslim. Bahkan akhirnya mengkafirkan pemerintah Muslim. Dari sini kemudian mereka melakukan aksi-aksi teror. Sekali lagi, buku-buku Sayyid Qutb dan lainnya sangat berperan menanamkan doktrin ini. Kemudian artikel berikutnya berjudul sikap berlebih-lebihan dalam beragama di antara ciri-ciri Khawarij. Kemudian dijelaskan di sana bagaimana bentuk sikap berlebihan kelompok ini. Sementara waktu kita akan cukupkan kajian kita pada bagian kedua silsilah tuntutan pertanggungjawaban terhadap Ustadz Afifuddin dengan judul kesucian khutbah Jum'ah yang ternodai atau dinodai. Insyaallah kita akan melanjutkan silsilah tuntutan pertanggungjawaban terhadap Ustadz Muhammad Afifuddin yang tertuang berbagai tuduhan-tuduhan dan kebohongan-kebohongan beliau dalam atau pada beberapa media selain mimbar Jumat. Nah, barakallahu fikum. Walaupun tentang masalah ini sebenarnya bagus sekali kalau ada majelis yang rutin mengenalkan ya, isi materi dan artikel-artikel dalam 2 situs yang dituduh secara berlebih-lebihan, dituduh dengan manhaj at-tadkhim dan tahwil. Situs YKNU dan Jendela Info yang digambarkan bahwa itu adalah kesesatan, penyimpangan. Ya, perlu salafin untuk tahu lebih jauh tentang 2 situs ini dan sejauh mana tingkat kejujuran berbagai tuduhan tersebut. Salah satu tuduhan Al-Ustadz Muhammad Afifuddin terkhusus kepada ana pribadi ULB ya, dan kepada tahu ULB ya? Nah, apa itu ULB? Nah, singkatan dari Ustadz Lukman Ba'abdu, disingkat ULB. Kemudian barakallahu fikum juga tuduhan kepada Ustadzuna Al-Ustadz Ahmad Alfian bahwa kami berdua telah berbuat curang atau mungkin bohong ya, dengan memasukkan atau melibatkan Al-Ustadz Ruwaifi dalam 2 situs tersebut. Atau juga tuduhan kenapa dimasukkan Al-Ustadz Ruwaifi namanya dalam surat penutupan Jendi ya, surat penutupan situs Jendi. Kenapa dimasukkan padahal beliau itu tidak terlibat? Berarti ini mengandung tuduhan bahwa kami berdua berbuat curang, berbuat bohong. Benarkah demikian? Qul hatu burhanakum. Kalau kalian tidak mampu mendatangkan burhan, maka kami akan mendatangkan insyaallah. Barakallahu fikum. Insyaallah dalam beberapa hari ke depan tuduhan ini, tuduhan Ustadz Muhammad Afifuddin ini yang senada juga tuduhan ini diucapkan oleh Ustadz Usama Mahri dan Ustadz Abdus Samad Bawazir, kemudian berlanjut ke sana kemari, beredar, bergulir bola panas ini liar ke sana kemari. Nah, insyaallah dalam beberapa hari ke depan termasuk juga Al-Ustadz Alfian, Al-Ustadz Ruwaifi akan menjelaskan kebohongan ini biiznillah ta'ala.
Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan salafiyin di atas kebenaran. Allah memberikan kepada kita dan seluruh salafiyin kemudahan untuk rujuk jika di situ ada kesalahan, dijauhkan dari mengikuti hawa nafsu, mengikuti emosi, gengsi, sakit hati di dalam berdakwah, bermanhaj, berakidah dan bersikap. Amin Allahumma amin. Demikian, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.